Akhirnya sang penyihir dan raja pun bertanya, lima ta'akharta, hari ini. Maka dia katakan, baiti, thummam amshi, jalan, fi wasatil syarab. Tiba di pertengahan jalan, aku senantiasa dihadang oleh seorang rahib, seorang pendeta. Dan dia mengajarkan aku tentang sesuatu. Dan aku bingung, mana sebetulnya yang benar? Apakah sang penyihir ini atau pendeta? Karena aku mendapatkan pelajaran dari pendeta begini, sementara aku mendapatkan pelajaran dari sang penyihir begini. Itulah yang menyebabkan aku terlambat. Hari demi hari berlalu. Akhirnya lama-kelamaan sang pemuda ini tertarik dengan ajaran sang pendeta. Dan dia pun mulai tidak lagi belajar ilmu sihir. Hingga akhirnya muncullah rasa marah, rasa emosi sang raja yang bernama Raja Zunwas tadi. Akhirnya dia katakan kepada pengawal-pengawalnya, kalian hadapkan kepadaku, datangkan kepadaku si pemuda dan si pendeta tersebut. Maka akhirnya dicarilah sang pemuda, dicarilah sang pendeta, diambillah mereka. Ketika dihadapkan sang pendeta dan sang pemuda tadi, dengan emosi yang amat sangat luar biasa, maka saat itu sang raja berkata kepada sang pendeta, hai sang pendeta, kau harus tinggalkan keyakinanmu, keimananmu terhadap Tuhanmu. Jika tidak, kau akan kubunuh. Tapi apa yang dikatakan seorang pendeta tadi? Ya Malik, wahai raja, la usyriku billahi syai'an, lau qataltani au haraktani. Hai raja, aku tak akan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lau qataltani, sekalipun kau akan bunuh aku, au haraktani, atau kau bakar aku. Jawaban sang pendeta tadi ini membuat sang Raja Zunwas murka hebat. Akhirnya di depan sang pemuda, sang pendeta ini diikat tubuhnya, kemudian dipotong dengan gergaji besar dari ujung kepala sampai pada kakinya. Dibelah dua tubuh sang pendeta. Dan itu disaksikan oleh sang pemuda. Ketika sang pendeta sudah mati di atas keyakinan tauhidnya yang benar, apakah sang pemuda takut? Tidak. Ketika itu giliran sang pemuda dipanggil oleh sang raja. Ya gulam, antal an. Hei pemuda, sekarang giliranmu. Kau tinggalkan keyakinanmu dan ajaranmu dari sang pendeta ini, kau akan selamat. Tapi kalau tidak, kau akan kubunuh. Tapi apa jawab sang pemuda? Ya Malik, la usyriku billahi syai'an law qataltani aw haraktani. Hei raja, aku nggak akan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun ancamannya kau bunuh aku atau kau bakar. Ini membuat sang Raja Zunwas pun kembali murka hebat. Maka dia panggil dua prajuritnya. Ya Jundaya, wahai bala tentaraku, prajuritku, kemari kalian, bawa sang pemuda ini. Bawa sang pemuda ini ke atas puncak gunung. Sampai nanti di atas puncak gunung itu, lemparkan tubuhnya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana, ya, kalau kita jatuh dari puncak gunung itu gimana. Inilah kekejaman dan kekejian Raja Zunwas. Maka dibawalah sang pemuda ini ke atas puncak gunung. Namun sebelum sampai ke atas puncak gunung, dua prajurit yang membawa sang pemuda tadi sedikit merayu lagi kepada sang pemuda. Sudahlah, tinggalkanlah keyakinanmu sebelum nanti tiba ajalmu, tiba kematianmu.
Tapi apa kata sang pemuda? Dia pun mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah ya Rabbi, akfini bima syi'ta. Ya Allah ya Tuhanku, pelihara aku, jagalah aku dari kejahatan mereka, dari sesuatu yang kau kehendaki. Ketika sang pemuda berdoa demikian, Allah kabulkan. Di tengah perjalanan menuju kepada puncak gunung, dua prajurit tadi memijak batu-batu yang ada di gunung, kerikil-kerikil kecil, hingga akhirnya terpreset dan tergelincir. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan batu-batu kecil saja. Karena mudah bagi Allah untuk membinasakan makhluk itu amat sangat mudah. Maka binasalah dua prajurit tadi, mereka yang jatuh dari gunung tersebut, sementara sang pemuda selamat. Apakah sang pemuda itu lari? Tidak. Justru sang pemuda malah kembali lagi kepada raja, dia kembali pulang kepada istana dalam keadaan sehat walafiat. Maka sang raja pun bingung. Sang raja pun heran. Maka dia katakan, mana prajuritku? Kenapa engkau masih hidup? Maka dia pun berkata kepada raja, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memelihara aku dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Maka ini membuat sang raja semakin meledak marahnya. Dia panggil lagi dua prajuritnya. Hantarkan lagi sang pemuda ini ke tengah-tengah laut. Sampai nanti di tengah laut, campakkan dia, buang dia ke tengah laut, agar tubuhnya dimakan oleh ikan-ikan. Dibawa lagi sang pemuda. Singkatnya disampai kepada tengah laut tersebut, dia kembali mengangkat tangan. Berdoa lagi kepada Allah, Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, peliharalah aku, ya Allah, dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang kau kehendaki. Allah hantarkanlah ombak besar. Hingga akhirnya ombak ini dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah menghantam dua prajurit, sementara sang pemuda selamat. Apakah sang pemuda ini lari? Tidak. Dia kembali lagi ke istana. Dia kembali lagi menantang sang raja. Luar biasa keimanannya. Ini membuat sang raja semakin marah. Akhirnya apa kata sang pemuda? Ya Malik, wahai raja, fa innaka la tashtati an qataltani. Sesungguhnya engkau tak akan pernah mampu membunuhku. Kau nggak akan bisa membunuhku. Tak akan pernah bisa. Sebelum engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Ini membuat sang raja semakin penasaran. Bercampur emosi. Namun di satu sisi dia penasaran. Yang anehnya sang pemuda malah mengatakan, kau nggak akan pernah bisa membunuh aku. Inilah kalau orang yang imannya dan keyakinan yang sudah mantap kepada Allah. Padahal dia baru belajar sebentar. Justru malah dia tantang. Kalau kau ingin aku mati, kau harus bisa melakukan apa yang kusuruh. Kau harus buat. Maka sang raja pun penasaran, dia katakan, bagaimana caranya agar aku bisa membunuhmu? Beritahukan aku bagaimana caranya kalau begitu. Baik, kata sang pemuda. Kau akan bisa membunuh aku kalau kau melakukan apa yang kusuruh. Yang pertama, wahai raja, sebelum kau membunuh aku, kumpulkan seluruh manusia yang ada di sini. Kumpulkan seluruh manusia yang ada di kampung ini, yang ada di desa ini. Kau siapkan satu tempat yang luas. Kau kumpulkan mereka di tempat yang luas tersebut. Kemudian setelah kau kumpulkan seluruh manusia di tempat yang begitu luas, engkau lihat di belakang badanku ini aku membawa beberapa busur dan anak panah. Maka kau ambillah busur dan anak panahku ini untuk membunuhku. Namun ingat wahai raja, sebelum kau membunuhku, ikatlah tubuhku di satu batang pohon yang tinggi. Kau ikat tubuhku di satu batang pohon yang tinggi. Kemudian kau arahkanlah anak panah itu tepat ke jantungku. Maka kalau itu kau lakukan, kau pasti bisa membunuhku. Maka dikumpulkan oleh sang raja seluruh manusia.
di satu tempat yang luas. Kemudian diletakkanlah sang pemuda tadi, diikat di sebatang pohon yang tinggi, diambillah anak panahnya, kemudian diarahkan tepat ke arah jantungnya. Tapi apa kata sang pemuda? Wahai raja, sebelum kau melesatkan anak panah itu, ucapkanlah satu ucapan kalimat yang dengan kalimat itu akan membunuh aku. Ucapkan olehmu, Bismillahirrabbilgulam, Bismillahirrabbilgulam, Bismillahirrabbilgulam. Maka sang raja pun mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Itu diucapkan oleh si Raja Zunwas, dan dia pun memanah sang pemuda dengan izin Allah. Maka pemuda itu pun mati. Namun apa yang terjadi di dalam Tarikhul Islam Khulasah Nurul Yakin, di dalam riwayat, di dalam sejarah, di dalam kitab di dalam kitab tafsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan di dalam kitab hadis ensiklopedia, di situ diterangkan seluruh para sejarawan dari Tarikhul Islam, ketika manusia yang dikumpulkan itu kurang lebih saat itu jumlahnya 2.500.000 orang yang menyaksikan tentang pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya yang terjadi, seluruhnya saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu mati, tumbuh 2.500.000 orang beriman kepada Allah. Dan itu membuat sang raja semakin murka. Kenapa mereka akhirnya beriman? Karena ternyata ucapan Bismillah Rabbil Gulam, dengan nama Allah, Tuhannya sang pemuda, itulah yang bisa membunuh sang pemuda. Hingga akhirnya mereka yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan satu-satunya yang menghidupkan dan yang mematikan. Seluruh manusia saat itu yang menyaksikan 2.500.000 yang tadinya tidak beriman kepada Allah, saat menyaksikan kejadian itu, sang pemuda bisa mati atas karena suruhan sang pemuda. Mereka justru beriman kepada Allah dengan iman yang mantap. Dan itu membuat sang raja semakin murka. Hingga akhirnya iblis pun mulai menyamar. Dia katakan, ya Zunwas, fa innaka minal juhala. Hei Zunwas, kau bodoh. Laqad fa'alta ma amara gulam. Kau sudah melakukan apa yang disuruh oleh si pemuda tadi. Dan itu menyebabkan yang menyaksikan ini semua beriman. Kau bodoh. Maka akhirnya marahlah Raja Zunwas. Maka diperintahkannya lah seluruh pembesar-pembesar Nazran yang ada di kota Yaman. Disuruhnya untuk berkumpul para pembesar-pembesar. Dan disitulah Raja Zunwas memerintahkan untuk menggali parit. Turunlah ayat kutila ashabul ukhdud. Sungguh binasalah dan celakalah para penggali parit. Itulah yang Allah katakan dalam Quran tadi. Dia buatlah parit-parit yang tujuannya untuk membunuh 2.500.000 orang. An-narizatul waqud. Kemudian mereka hidupkan api di dalam parit itu. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan para pembesar-pembesar Nazran dari Yaman termasuk Raja Zunwas duduk di sekitaran api-api yang mereka bakar, dan mereka menyaksikan pembunuhan terhadap orang-orang beriman. 2.500.000 orang. Maka inilah apa yang bisa kita ambil, masih panjang lagi ya, itu karena merujuk nanti itu sambungannya itu ke surat Al-Fil. Itu sampai kepada kisah Abraha, sampai kepada penghancuran niat untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi surah Al-Burud itu sambungannya itu adalah surat Al-Fil, asbabun nuzulnya. Itu panjang kisahnya sampai akhirnya Raja Zunwas mati dibunuh oleh Abraha. Kemudian seorang panglima yang bernama Riyad, yang berasal dari Najasyi, yang diperintahkan oleh Raja Najasyi. Yang Raja Najasyi inilah yang nanti pada akhirnya dia inilah yang disalat gaibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk kafir zimmi, dia tidak memusuhi Islam, dan di situ pula lah dia membuat perjanjian Nabi Muhammad dengan Raja Najasyi agar melindungi orang-orang kafir zimmi dan memberikan kebebasan mereka untuk pergi ke gereja-gereja mereka dalam hal beribadah. Nah, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan dilanjut, Blender. Masya Allah, terima kasih Kiai. Ya.
Ya, terima kasih. Itu tadi tema kita mungkin tentang masalah sholat. Ya, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan dari Nabi Muhammad dan juga perintah dari Allah. Ya, buat teman-teman yang ingin mau bertanya tentang Islam, fikih, apapun itu, silakan bertanya, minta permintaan, dan mungkin kita di atas pergantian. Sedikit kayak tadi saya mau tanya, kenapa di situ disebut pendeta, tetapi dia menuhankan Allah? Jadi kisah ini Nabi SAW mengkisahkan ini sebelum ya orang-orang Nasara atau orang-orang Nasrani yang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Fatihah. Ya, jadi ini sebelum, artinya sebelum Islam datang. Dulu kalau memang mau kita runut ya kisah ini. Dulu sebelum orang-orang Nasrani itu mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah. Coba kita merunutkan ke dalam Al-Qur'an di surah As-Saff. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Isa misalkan. Wa isqala Isa bin Maryam, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin." Nah, itu nanti kaitannya ke situ juga. Ya. Nah, di situ kan kata Nabi Isa ketika Nabi Isa mengatakan ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku hanyalah utusan bagi kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan tentang kerasulanku ini ada yang kubawa yaitu Taurahnya Nabi Musa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku berikan kabar gembira kepada kalian ada seorang utusan, seorang rasul setelah aku. Ismu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, di mana letak kekufuran mereka akhirnya, penyimpangan mereka? Orang-orang Nasara pada masa itu, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sirrun mubin. Jadi orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi di masa itu, sebagaimana yang tadi yang saya kisahkan tentang pendeta tadi atau rahib dalam bahasa apanya, itu sebelum mereka itu menyekutukan Allah. Ya, sebelum ada turunnya ayat laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa. Sungguh telah kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu adalah bagian dari yang tiga. Nah, sebelum ayat-ayat ini turun semua, dulu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an yang tadi surah As-Saff tadi mengatakan falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sirrun mubin. Ketika seorang Nabi Isa mengatakan ada lagi nanti setelah aku, ya, seorang penyelamat, ya, yang menyempurnakan tentang ajaran Isa itu yang bernama Ahmad. Nah, saat itu kan mereka tidak tahu. Yang mereka pikir itu Ahmad yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi dari keturunan Israel juga. Atau paling tidak dari bangsa-bangsa Roma atau Parsi. Mereka pikir seperti itu. Namun tatkala akhirnya yang mereka tahu adalah orang yang dimaksud oleh Nabi Isa alaihissalam ini berasal dari tanah Arab atau suku Quraisy, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sirrun mubin. Bahkan dulu sebelum orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara mereka ini belum menyekutukan Allah, mereka sempat datang ke kota-kota Madinah. Sampai mereka ini kesumbar, mereka katakan bahwasa Nabi Isa itu telah memberikan kabar gembira nanti ada seorang nabi lagi, seorang utusan setelah Nabi Isa. Nah, saat itu mereka ini mendatangi orang-orang Madinah, kota Madinah, yang saat itu Madinah masih disebut dengan kota yang hilang. Ya, disebut dengan Madinatul Tasyrik. Ya, dulu kan kota yang hilang Madinah itu disebut dengan Madinatul Tasyrik. Sekarang Madinah Munawwarah. Dulu Madinatul Tasyrik. Kenapa disebut dengan Madinatul Tasyrik, kota yang hilang? Karena itu isi kota Madinah itu menyekutukan Allah. Jadi Madinah itu menyekutukan Allah. Menyembah pagan semua, berhala-berhala, patung-patung semua. Hingga akhirnya datanglah orang-orang Nasara itu kepada mereka dengan mengatakan nanti setelah datangnya Nabi yang dijanjikan oleh Nabi Isa, kami akan bantai kalian ini. Kami akan hancurkan berhala-berhala ini. Ini sebelum mereka menyekutukan Allah. Falamma ja'ahum, tapi tatkala Nabi itu lahir, setelah sepeninggalan 571 Masehi. Nah, akhirnya ketika muncullah Nabi yang dimaksud oleh Isa alaihissalam ini ternyata dari suku Arab. Makanya mereka mengatakan falamma ja'ahum qalu, mereka berkata hadza sirrun mubin. Ini sihir yang nyata. Nggak mungkin. Jadi kenapa saat itu dalam kisah tadi ini sebelum mereka tadi ini menyekutukan Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan sebelum mengingkari kenabian Muhammad SAW dari kalangan Yahudi. Seperti itu saja. Ya, oke. Ya, terima kasih Kiai ilmunya. Saya mau bertanya sama Kiai ya, sebelum yang lain. Ketika ada saudara muslim saling berseteru, kemudian ada seseorang mencoba mentabayunkan kedua belah pihak, kan begitu, sama muslim mentabayunkan. Nah, salah satu ada yang tidak mau diajak tabayun. Ini sama muslim ya, bukan orang munafik, sesama muslim ya. Ada salah satu yang tidak mau diajak tabayun. Itu gimana Kiai yang tidak mau diajak tabayun itu Kiai? Di dalam Al-Quran sendiri kan memang Allah sudah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman itu di dalam ayat ini kan Allah katakan dengan kalimat harfun nida. Harfun nida itu kalimat seruan. Jadi apabila kita baca Quran ya blender ya, di situ nanti ada kalimat ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, kalimat ya ayyuha ini disebut dengan harfun nida. Ya, harfun nida. Jadi kalimat seruan. Nah, di sini Allah menyeru siapa? Amanu, orang yang beriman. Nah, konteksnya di sini kalau memang punya iman diserulah di situ oleh Allah. Kenapa Allah nggak katakan ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam? Kenapa nggak begitu? Tapi yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti konteksnya di sini sepanjang dia punya la ilaha illallah dalam hati mereka dan mereka meyakini itu tidak Tuhan kecuali Allah, dan dia meyakini terhadap hal-hal yang gaib yang kita kenal dengan rukun iman ya, yang memang mereka yakin, maka di situ dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Hai kalian orang-orang yang beriman. Hai kalian orang-orang yang meyakini Allah, meyakini Nabi Muhammad, yang meyakini Quran, yang meyakini malaikat, yang meyakini qada-qadar sampai kepada kiamat. Allah panggil di situ. In ja'akum, apabila datang kepada kalian itu kabar-kabar, yang mungkin kabar miring, kabar hoak dan lain sebagainya. Dan yang mendatangkan kabar itu adalah orang-orang yang fasik misalkan. Orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa. Kemudian dia berdatangan kabar yang nggak benar, fatabayyanu, maka hendaknya tabayun. Jadi tabayun ini adalah perintah dari Allah secara zahir, secara nyata. Jadi ini merupakan perintah tabayun ini. Jikalau memang kita tidak melakukan sebuah perbuatan, maka hendaknya kita tabayun. Tabayun ini tujuannya apa? Menghindarkan fitnah, agar fitnah-fitnah ini tidak menyebar. Karena fitnah ini adalah hukum sosial nanti yang akan diberikan kalau nggak ada tabayun di situ. Hingga akhirnya orang itu akan berprasangka negatif. Maka tabayun itu perintah untuk menjaga hati agar jangan pecah hati. Maka hati-hati. Karena Islam itu menjaga hati dan membersihkan hati. Itu tabayun. Jadi kalau seandainya ada orang tidak mau bertabayun, maka kita juga tidak harus bersuuzon dulu. Tidak harus bersuuzon dulu. Maksudnya apa? Ada memang beberapa orang ya, secara ilmu tasawuf mungkin kita berhusnuzon dulu ya, prasangka baik ya, kenapa dia nggak mau bertabayun. Kita prasangka baik dan mungkin dia punya kajian tersendiri atau pemahaman. Di dalam pemahaman tasawuf itu ada orang-orang yang memang tidak perlu tabayun. Kenapa? Karena mereka lebih kepada membaca diri mereka. Untuk apalah tabayun? Kalau aku misalkan ini orang yang memang kotor, aku ini orang pendosa, biarlah aku dikatakan begini, biarlah aku dikatakan begitu, karena aku memang bukan orang suci. Justru ketika dia mengata-ngatai aku, memfitnah aku, justru pahalanya, ibadah yang dia lakukan, ini akan mengalir kepada aku. Nah, ini orang-orang yang berpahaman lebih dalam seperti itu. Namun kalau kita belum sampai kepada pemahaman itu, ya tabayun kata Allah. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak mau bertabayun karena mengingkari ayat ini, nah di sini konteksnya lagi berbeda. Yang pertama ada perintah tabayun. Yang kedua ada orang yang tidak mau bertabayun karena dia membaca diri.
mengkoreksi dirinya bahwasanya dia memang orang yang hina, aku memang orang berdosa, jadi biarlah aku dibilang begini, biar dibilang begitu. Yang penting aku tidak seperti itu. Misalkan seperti itu ya, dia berpahaman tasawuf. Dia lebih kepada pembersihan hati. Walaupun nanti aku bertabayun, seakan-akan aku ini merasa suci. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam saja, itu ketika dia difitnah, ya melakukan perbuatan yang hina terhadap Zulaikha, itu Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran di situ di ayat 58 itu dia katakan wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Aku tidak berani mengatakan diriku ini suci karena dalam diriku ada nafsu yang senantiasa mengarahkan aku pada keburukan. Ini Nabi Yusuf, apalagi aku yang bukan siapa-siapa. Maka nggak perlu ada tabayun, biarlah. Akhirnya dia lebih kepada memaafkan orang. Maka sah-sah saja, silakan kalau dia lebih kepada pembersihan hati. Tapi kalau yang ketiga, dia tuh nggak mau bertabayun karena mengingkari ayat. Dia nggak masuk yang pertama, dia nggak masuk yang kedua. Justru dia mengingkari ayat dalam artian kata, dia membiarkan perpecahan, dia membiarkan pertengkaran hingga akhirnya muncul dendam dan seterusnya. Artinya ada ego dan gengsi di situ, maka itu tidak dibenarkan. Bukan dikarenakan dia ingin membaca hatinya, membaca dirinya, atau bertasawuf dalam dirinya. Tidak pula dia melakukan secara zahir bertabayun seperti yang Allah perintahkan, hanya saja dia ego, mengingkari. Nah, ini lain ceritanya. Maka orang yang seperti itu salah. Ya, kalau dia nggak mau bertabayun hanya karena dia malas ketemu orang, yang nggak suka lihat orang, ya Allah untuk apa? Akhirnya diperpanjang, diperlanjut. Maka ini salah. Hati-hati. Syibabul muslimin kufrun. Ya, syibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun. Jadi menyakiti seorang muslim itu fasik dan membunuhnya adalah kafir. Syibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun. Menyakiti seorang muslim itu fasik, perbuatan fasik, dan membunuh orang muslim itu kafir. Itu ancaman dari Nabi. Jadi kalau seandainya tidak dilakukan tabayun dengan tidak satu dan dua, tapi yang ketiga dengan memang ingin terus menyakiti, maka di sini Nabi katakan fasik orang seperti itu. Begitu, Blender. Ya, makasih Kiai. Ya, Ya, buat teman-teman yang lagi ada perseteruan, ya semoga ini mendapatkan pelajaran buat teman-teman semua. Lembutkan hati, ya jangan ego. Selagi masih bertemu, selagi masih bersama, pasti keegoan itu akan timbul, perdebatan itu akan terjadi. Maka mari tabayun, ayo jangan tinggalkan tabayun, mari demi untuk kebersamaan kita semua muslim. Alright, ya yang lain silakan mau bertanya. Izin turunkan ego, kata maaf. Nah itu Masya Allah. Kata maaf, tolong, itu 3 kata. Maaf, tolong, terima kasih. Itu yang kita utamakan. Insya Allah. Oret bang, lanjut. Silakan, ada yang mau bertanya, Bang Aumi, Borneo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau tanya, kalau kita angkat tangan waktu mau sholat takbir, yang harus kita ingat apa itu Pak Ustadz? Allahu Akbar. Nah, itu yang takbir pertama itu Pak Ustadz. ya, jadi maksudnya yang ditanyakan apa ini? Ya, kita membayangkan apa gitu? Oh iya. Baik. Ada huruf Allah itu apa kosong Bagus. apa gimana gitu Ustaz? Itu Ya, aja, Ustaz. pertanyaan yang bagus. Jadi di dalam fikih itu kita paham bahwasanya rukun daripada sholat itu 13 yang diawali dari takbir, diakhiri dengan salam. Ini secara fikih. Kalau seandainya rukun-rukun sholat ini tertunaikan, maka sahlah sholatnya. Sah ya, belum tentu diterima. Hanya sampai kepada sah saja. Karena rukun yang dia kerjakan itu sempurna, 13 itu. Nah, ini masalah takbir berkaitan dengan rukun yang pertama. Tapi kalau kita berbicara tentang ilmu tasawufnya, ya tidak sampai hanya kepada rukun saja yang harus diperbaiki, tapi lebih kepada pendalaman. Ketika dia mengucapkan takbir yang pertama, mengangkat tangan, ini sedikit pendalaman yang saya jawab ya, karena memang pertanyaannya ini lebih dalam.
Siap-siap Pak Ustadz. Jadi sholat ini kita nggak akan pernah bisa lakukan, nggak akan pernah. Makanya kenapa di dalam sebuah azan, ketika ada azan kemudian kita menjawab dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar, ya jawabannya sama, Allahu Akbar. Namun tatkala dibacaan hayya ala sholah dan hayya ala falah, maka kita yang mendengarnya itu menjawab la haula wala quwata illa billah. Coba kita artikan kalimat la haula di situ. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali daya dan upaya serta kekuatan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daya dan upaya itu. Artinya, ketika kita sholat, ketika kita mengangkat kedua tangan kita sampai kepada salam itu, gerakan yang kita lakukan dalam sholat itu bukan kita lagi yang menggerakkan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat bisa sholat, bukan. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan itu sehingga kita bisa melakukan ibadah yang disebut dengan sholat. Banyak orang-orang yang kuat tubuhnya, angkat beban berat bisa, tapi nggak bisa mengangkat kedua tangannya. Padahal kedua tangannya itu berat, apa ringan. Paling berapalah berat kedua tangan ketika diangkat. Allahu Akbar, itu ringan. Tidak seberat seperti aqua galon air itu lebih berat. Orang mengangkat beban besi di fitness, itu berat. Berapa banyak orang yang kuat, yang sehat, yang kekar, tapi nggak bisa mengangkat kedua tangannya. Kenapa? Ini membuktikan bahwasanya gerakan sholat yang kita lakukan itu atas dasar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dekat rumahnya dengan masjid, nggak ke masjid itu banyak. Padahal mereka sehat. Tapi berapa banyak orang yang jauh rumahnya, bahkan terkadang jalannya sudah sengkleh, sudah tertati-tati, sudah tua, tapi bisa ke masjid. Itu karena Allah yang memberi kekuatan. Maka la haula wala quwata illa billah. Ini poin yang pertama yang harus kita pahami. Nah, kemudian ketika kita mengangkat takbir pertama, mengucap Allah Akbar, apa yang kita ingat? Ketika kita sholat, jangan kita mengingat alif lam lam ha. Jadi jangan kita membayangkan alif lam lam ha. Jadi kalau itu yang kita bayangkan berarti kita menyekutukan Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Allah Subhanahu wa taala itu tidak berwujud. Ahli sunnah wal jamaah ini akidahnya adalah akidah laisa kamitslihi syai'. Allah itu nggak bisa diserupakan dengan apapun. Ya, jadi jangan sampai kita berpaham mujassimah dan musyabbihah. Paham mujassimah yang memahami Allah itu berwujud, Allah berbentuk. Alif lam lam ha itu bentuk. Maka kalau kita misalkan sholat, kemudian kita beranggapan kalau khusyuk itu membayangkan alif lam lam ha tulisan, maka kita sudah syirik menyekutukan Allah. Maka di dalam arkanul ihsan itu ada 1. Arkanul Islam ada 5. Arkanul iman ada 6. Rukun ihsan itu adalah ya, ketika kita dalam beribadah. Jadi satu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar aku bisa mengingat Allah di dalam sholatku?" Maka Nabi SAW menjawab dengan sederhana saja. Bawalah sifat ihsan dalam sholatmu. Apa itu ihsan? Sahabat bertanya. Ihsan itu ketika kamu sholat, seakan-akan engkau melihat Allah dan Allah melihat engkau. Dan kalaupun seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Nah, bagaimana caranya agar kita sholat itu bisa melihat Allah? Maka ada yang namanya itu tajalli dan takhalli. Dan kita bermusyahadah dalam ibadah, dalam sholat. Ketika kita sholat mengingat Allah, kita tahu bahwasanya apa yang kita lakukan dalam gerakan-gerakan sholat ini semata-mata apa yang kita lakukan dan kita gerakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi membayangkan Allah bukan membayangkan huruf alif lam lam ha itu, bukan. Tapi yang kita bayangkan adalah ketika kita sholat itu, setiap gerakan-gerakan yang kita gerakkan, perpindahan rukun dari satu rukun ke rukun yang lain, mengangkat takbir itu kan rukun. Hilang sinyal. Cik. Sinyal. Ini sinyal.
Oke, buat teman-teman nanti ada yang mau bertanya silakan ya, bergantian ya. Silakan tanya apapun itu ya, silakan. Yang masalah Islam. Ya, jadwal waktu tausiah kita dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu pagi, dimulai pukul 7 buat teman-teman ya. Silahkan, jangan tinggalkan majelis taklim. Majelis taklim ini sangat-sangat bermanfaat, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Insya Allah, jangan tinggalkan majelis taklim karena malaikat bersama dengan kita. Dan ketika kita peduli dengan majelis taklim, maka Allah juga akan peduli dengan kita. Jangan hanya mikirkan oten saja. Jangan hanya mikirkan oten saja. Ketika memikirkan oten aja jadi longor. Ya, sekali-sekali majelis taklim. Ya, mempertebal iman kita, mendapatkan ilmu agar kita, apalagi di Jumat berkah ini, semoga kita dalam kebaikan-kebaikan oleh Allah. Dan buat juga teman-teman semuanya yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah berikan jodoh. Dan yang mendapatkan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin, amin, amin. Yang sedang berjuang mencari dunia, sila amin ya Pak, amin, dilancarkan, dimudahkan urusannya. Amin. Rezeki dolarnya. Iya, banyak loh. Mungkin banyak Bang Omni ya, setelah kita banyak mendengar majelis taklim, banyak setelah itu kebaikan-kebaikan yang didapat. Benar nggak Bang? Iya ya Pak. Benar ya, Iya, benar Bang. ya. Banyak Bang. Banyak. Bermanfaat banget itu buat Bermanfaat. kehidupan kita sehari-hari. Benar. Jadi buat teman-teman ya, makanya jangan pernah tinggalkan, jangan asik mikirin begaduh sama oten aja, jangan. Pening kita, longor kita jadinya. Kalau oten kan udah tahu kan jawabannya apa saja kan. Ilmu agama ini banyak ya, nggak ada habis-habisnya. Yang kita dapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Salah satu natural madrong nih mahong. Tiba-tiba dapat jodoh yang baik, dia ganas. Amin. Yai kepental guys, tap layar, give, absen orange, Yai kepental. Bang Dewa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Bang Len. ya Bang. Alhamdulillah Dewa ngedengerin sih tadi ya. Ada beberapa tausiah yang kebaikannya luar biasa gitu ya. Apalagi di hari Jumat sekarang, betul kata Bang Blender, ada hadis yang mengatakan apabila kita melakukan kebaikan di hari Jumat, insya Allah besok hari Sabtu. Oh itu hadisnya. Iya betul, sahih itu. Hari Dan di Sabat, hari Bang, Jumat hari ini, Sabat. Dewa doakan yang terbaik lah buat semuanya ya. Semoga rezekinya besar, Ya. rumahnya besar, istrinya besar, suaminya besar, semua serba besar lah pokoknya. Ya Allah, yang besar tadi di skip ya Allah. Ya Allah, di skip ya Allah, yang agak besar. Iya bisa di-skip. Kita Ya, tadi sih Heeh. ya berbicara sholat tadi ya. Ya sholat itu memang sesuatu yang sangat penting lah. Diusahakan memang jangan sampai ditinggalkan. Yang namanya sholat itu kan part time, bukan juga sometime, apalagi no time. Harus full time, juga harus on time, karena yang namanya mati itu anytime. Jadi hati-hati. Ada orang yang mengatakan, oh kalau saya siap mati. Begitu ditanya, kamu siap mati, kamu sholat nggak? Saya nggak sholat, itu namanya bukan siap mati. Itu namanya nekat mati, kalau seperti itu. Ya, jadi mulai dari sekarang, ayolah kita sama-sama merubah, kita menjadikan hari ini itu jauh lebih baik dari yang kemarin gitu kan. Masa lalu itu adalah kertas limbah, masa kini itu adalah surat kabar, dan masa depan itu adalah kertas ujian. Baca dan tulislah dengan hati-hati, sebab jika tidak, hidup kita itu akan jadi kertas tisu. Seperti itu. Main kata-kata. Nah, Main katanya. Main kata-katanya. Ya. terus tadi mengenai Cakep. soal tabayun gitu kan, soal tabayun. Dewa setuju dengan apa yang dikatakan Bang Blender, tetapi Dewa pun ada setujunya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi ya. Terkadang begini ya, manusia itu kan, Allah ciptakan manusia itu memiliki yang namanya hati, memiliki yang namanya kaki. Ketika hati sudah tidak dihargai, artinya kaki siap melangkah untuk pergi. Betul tidak Bang Blender? Benar, mantap. Ya.
Di kopi, alright. Di kopi. Di kopi. Jadi bijaksana, bijak sini, bijaksana. Gitu ya. Iya, bijaksana, bijak sini lah pokoknya. Bijaksana. Asal jangan pijak sini, pijak sana ya. Iya. Coba. Ya tapi Ya. menurut Bang Dewa ya program ini tausiah ini kira-kira menurut Abang gimana? Bagus bang, ini kan untuk menambah keimanan kita, untuk pertebal keimanan kita, ya kan? Oh ini sangat bagus gitu. Ya. Kita dapat pelajaran-pelajaran dari ini semua. Ya Dewa sih berharap memang harus ada orang-orang seperti ini, harus ada orang seperti Pak Kiai Pala, harus ada orang seperti Bang Blender, harus ada orang seperti Mahadewa. Karena kan tidak semua sahabat Nabi itu memiliki sifat yang sama. Semuanya itu berbeda-beda sifatnya. Lihat, yang namanya apa sih nama Umar bin Khattab dengan ketegasannya, terus Abu Bakar Siddiq dengan kebijaksanaannya. Mereka semua beda-beda, sifatnya itu beda-beda, tidak ada yang sama gitu. Tetapi tujuan kita sama, gitu. Tujuan kita sama. Kenapa dikatakan tujuan kita sama? Karena arah kita semua sama. Kita memiliki arah yang sama. Kemana arah kita? Arah kita, kiblat kita adalah ke Ka'bah. Itu arah kita sama. Tujuan kita sama. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Betul? Betul. Nah, Yes. seperti itu. Tapi kadang-kadang arah surga ke sana ke Jannah Pirang juga arah yang sama nggak? Sama. Bisa itu, bisa. Kadang nyasar gitu. Kadang nyasar ya? juga. Jannah Pirang ya betul. Dan hati-hati dengan yang namanya ucapan juga ya. Karena tadi kan bilang sama Pak Kiai Pala gitu ya. Kita jangan pernah yang namanya menyepelekan amalan-amalan kecil. Karena Allah itu menyembunyikan ridhonya. Kita jangan pernah menyepelekan maksiat-maksiat kecil. Karena Allah menyembunyikan ajabnya. Dan kita pun jangan pernah melecehkan atau merendahkan sesama umat muslim. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya. Dan ternyata ketika kita menyepelekan seseorang, ternyata dia adalah kekasihnya Allah, dia tidak bisa yang namanya melawan kita, tetapi dia mengangkat tangan kepada Allah, binasa kita nanti. Masya Kalau ternyata Allah. dia adalah kekasihnya Allah. Maka dari itu, dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hatilah dalam berkata, karena tidak semua yang namanya penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Tidak ada Bang Blender. Masya Allah. Oh. Kelas. Tafadhol, nam. Itulah. Nam. Toib. Karena penyesalan datangnya belakangan ya Bang Dew. Kalau di depan apa namanya Ada. peran opis ya. Penyesalan datangnya di depan juga ada. Penyesalan datangnya ada. di depan juga Apa ada. itu? Seperti Apa itu? contoh kayak gini ya. Pada saat itu Dewa pernah camping. Dewa jalan duluan. Ternyata begitu jalan duluan, Dewa ketemu sama ular, ya kan? Nah sampai Dewa bilang, aduh, nyesel jalan duluan. Nah itu kan nyeselnya duluan, betul tidak? Coba kalau bareng-bareng. Ternyata ada penyesalan di depan itu ada nih. Begitu em. Begitu juga dengan sebuah pernikahan ya, ibadah nikah ya. Ibadah terlama. Oh betul. Ibadah yang nikah itu nyesel. adalah salah satu Kenapa nggak dari ibadah dulu? itu adalah salah satu dari yang namanya nikah itu adalah salah satu dari yang namanya ibadah. Makanya semakin banyak orang menikah, semakin banyak dia rajin ibadah. Banyak-banyaklah menikah supaya rajin ibadah itu. Biar biar nyesel di depan. Kenapa nggak dari dulu? Iya nggak? Jadi yang udah menikah, nikah lagi. Ampun. Ya udah nikah lagi. Boleh, diperbolehkan. Nikah Namun lagi. syarat dan ketentuan berlaku, Abang Da, ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yai, tafadhol. Tap-tap layar, kip yai kepental. Ya, kebentar tadi Yai. Iya, kepental. Terus paket datanya. Habis pakai data doang. Aduh ya Allah. Enggak pakai wifi Kai. Yai, belum. Di rumah nggak pakai wifi. Nggak ada wifi di rumah. Oh, kabelnya belum ada. Puan belum ada DM nanya nomor rekening Yai. Afwan Yai, belum ada Yai. Jadi nggak bisa laporan. Afwan Yai ya. Iya, nggak ada pakai wifi. Kalau di sana di Kalimantan sana ada wifi. Ini kan saya kan sekarang di Pakam. Oh, kabelnya udah ada kan kabelnya kan ke sana?
Ada kalau kabelnya, cuman memang nggak dipasang. Nggak Nah, ada. gini aja, Pak Kiai, gini aja. Kalau misalkan Pak Kiai nanti mau tausiah, Pak Kiai datang aja ke rumah Dewa, nanti Dewa kasih hotspot. Hotspotnya bagus. Jauh kali. Aduh ya Allah. Jauh. Aduh, tadi sampai mana tadi jawaban saya pun tadi yang bertanya tadi ya? Sampai Sampai ini kayak mengingat Allah dalam sholat tadi. oh iya iya iya. Nah, jadi ketika kita salat itu, ketika kita salat diperintahkan untuk mengingat Allah, sekali lagi ya saya tekankan, mengingat Allah dalam salat bukan berarti kita mengingat huruf alif lam lam ha itu ya. Memang pada umumnya banyak memang orang yang memang belum paham di situ. Dia pikir ketika kita salat mengingat Allah itu kita mengingat huruf tulisan itu, bukan. Kalau itu nanti yang kita lakukan berarti kita sudah menyekutukan Allah. Berarti ada paham mujassimah di situ. Kita berpaham kalau Allah itu berbentuk. Padahal kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak ada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sifat wajibal wujudnya itu la yahtaju ilal amkan. Dia nggak membutuhkan sebuah tempat. Nah, jadi seperti itu yang harus dipahami. Maka bagaimana cara kita mengingat Allah? Jadi kita beranggapan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ya. Saya kasih analoginya begini. Misalkan ada seseorang, misalkan yang bertanya ini siapa namanya? Aum ya. Misalkan Aum itu bekerja dalam sebuah perusahaan. Ketika bekerja dalam sebuah perusahaan, misalkan Aum tadi ini bekerja tadi dilihat oleh bos ya perusahaan tersebut di depan. Jadi dia hadir di depan melihat cara kita bekerja. Ketika Aum bekerja itu dilihatin oleh bos tersebut, ada di depan mata kita dia melihat. Nah, pertanyaannya kira-kira Aum ini bisakah bekerja itu bermain-main? Bisakah bekerjanya itu berleha-leha? Bisakah bekerjanya itu tidak serius? Saat itu bos di depan kita nih ngeliatin kita kerja. Kira-kira bagaimana kerjanya? Semangat. Itu semangat. Yang kedua kita serius. Yang ketiga kita nggak bisa nokoh, nggak bisa berbohong, nggak bisa mengular, ya. Itu analoginya. Tapi kalau misalkan bos kita tidak melihat kita ketika kita bekerja, maka yang ada kita bisa saja bekerja itu secara main-main, kita bisa saja bekerja itu tidak serius, bisa saja kita bekerja itu menyuri waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Maka begitulah analogi ketika kita sholat. Ketika kita sholat, maka seakan-akan Allah melihat kita. Itulah yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi yang disebut dengan rukun ihsan. Seakan-akan kita melihat Allah dan Allah akbar, dia pingsan. Beberapa kali dia jatuh pingsan. Kenapa? Karena dia takut untuk mengatakan maha besar ini nggak mudah. Karena selama ini yang kita pahami ada kebesaran-kebesaran makhluk selain Allah. Makhluk-makhluk ini lebih kita besarkan daripada Allah. Begitulah para sahabat memahami kalimat Allahu Akbar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dia khawatir ketika aku mengangkat takbir Allahu Akbar, aku katakan Allahu Akbar, ternyata dalam hatiku masih ada kebesaran-kebesaran makhluk yang lebih besar daripada Allah ini. Makanya Abu Bakar Siddiq ini paksa nggak sanggup. Beberapa kali dia terjatuh. Begitulah sahabat memahami kalimat Allahu Akbar. Jadi ketika kita itu mengangkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka saat itu hilangkanlah duniawi kita yang ada dalam hati kita. Kita berusaha memohon kepada Allah. Ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar itu, kita minta kepada Allah agar kebesaran itu masuk dalam hati kita dan makhluk-makhluk itu keluar dari diri kita. Mentakzimkan dan mengagungkan Allah. Makanya di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ diterangkan ketika seseorang itu salat, hendaknya hatinya senantiasa ingat kepada Allah, berzikir dengan mengucapkan Allah, 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 Allah. Hatinya juga ikut menyebut asma Allah. Tujuannya apa?
agar hatinya ini tidak masuk kebesaran-kebesaran dunia di waktu dia sholat. Itu cara sedikit yang saya jelaskan lebih dalam tentang mengingat Allah di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Oke, Bang Umi. Ada lagi? Satu orang dua pertanyaan. Berjejer kita. Oke. Ya, Pak Bang Umi. Ustadz, ada satu lagi Pak Ustadz. Oh, ya nanti mungkin disimpan lagi untuk hari Minggu nanti mungkin. Siang nanti. Ya, oke Bang Umi. Apa dulu pertanyaan kan? Udah kan? Iya. Oke, silakan. Bang Ajar, Bang Umi izin dulu ya di bawah ya Bang ya. Berganti ya Bang ya. Oke Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum. Ya, silakan. Anjar mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ada pertanyaan waktu kemarin kajian itu, di sebuah kajian itu kan ustadznya atau kiainya menyampaikan tausiah. Nah, di situ beliau menyebut perumpamaan nama itu apa? Nama untuk mengisahkannya itu dia nyebut Bambang misalnya. Nah, kebetulan di majelis itu ada yang namanya sama Bambang. Nah, saya menceritakan itu, si Bambang ini tersinggung ya. Itu kalau boleh saya tahu itu gimana ya, penjelasannya apa? Yang salah itu kiainya atau gimana ya? Terima kasih. Iya. Makanya di dalam penyampaian dakwah, penyampaian ilmu dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh para ulama kita, guru-guru kita, ya, seperti saya misalkan, ini hendaknya jangan pernah, ini himbauan ya, sekaligus ini jawaban ini adalah himbauan kepada seluruh para guru-guru ya, yang misalkan ada yang mendengar di sini. Hendaknya ketika kita menyampaikan ilmu-ilmu agama, janganlah di situ kita kaitkan nama-nama yang bersifat umumiyah, yang bersifat umum. Karena kenapa? Karena nanti yang lahir adalah ghibah. Akhirnya kita membicarakan orang, walaupun memang pada niatnya itu kita nggak menunjukkan kepada orang tersebut. Jadi coba kita ambil bagaimana dakwah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi kita Muhammad dan para sahabat-sahabatnya menyampaikan agama. Ketika mereka ini menyampaikan yang berkaitan dengan nama-nama seseorang, maka mereka akan mengucapkan kalimat fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini, ya, ini menyamarkan sebuah identitas, meniadakan seseorang yang pada dasarnya ada terjadi, tapi tidak disebutkan. Nah, ini terkadang memang dalam bentuk adab dalam menyampaikan. Karena memang banyak manusia yang hadir, terkadang itu mendengarkan, boleh jadi ketika kita menyebutkan nama tersebut, Bambang misalkan, ternyata ada Bambang di situ. Terakhir yang ada nanti terjadinya klarifikasi. Ini kan menjadi aib bagi guru tersebut. Bisa munculnya fitnah. Maka alangkah baiknya, ya, kita contoh bagaimana Nabi kita dan para sahabat itu menyampaikan dakwah-dakwah mereka, ilmu-ilmu mereka nggak menyebutkan sebuah nama. Mereka merahasiakan nama-nama tersebut. Mereka akan katakan fulan bin fulan, fulan bin fulan. Walaupun ada kasusnya di situ, tapi nggak jelas siapa orangnya. Nah, jadi ini himbauan. Maka kalau seandainya terjadi seperti yang ditanyakan, maka ini hanyalah misunderstanding, kesalahpahaman, miskomunikasi, salah dalam hal penyampaian, kesalahpahaman. Maka ini yang pertama yang harus dipahami. Walaupun ini tidak menimbulkan sebuah dosa bagi seorang penyampai, karena dia tidak bermaksud dan bertujuan, ya, nggak mendatangkan dosa. Kemudian bagi sang pendengar, maka saya harap jangan pula langsung merasa tersinggung. Kenapa demikian Pak Kiai? Karena pada dasarnya, mohon maaf ya, pada dasarnya orang-orang yang menyampaikan agama, dalam hal ini adalah guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ketika mereka menyampaikan agama, ini didengar oleh telinga kita. Karena agama ini berkaitan dengan rohani,
yang disiram itu rohani, bukan jasad, tapi rohani kita, maka itu berkaitan dengan pendalaman hati. Terkadang kenapa kita tersinggung? Kalau memang kita nggak punya penyakit dalam diri kita, maka kita nggak akan terasa perih di situ. Orang yang di tubuhnya nggak ada luka, ketika diletakkan di situ garam, maka tidak akan terasa pedih, karena memang tubuhnya, kulitnya nggak memiliki luka. Tapi kalau misalkan tubuh seseorang itu ada luka, kemudian dibubuhi garam, maka dia akan menjerit, kesakitan, pedih rasanya. Begitulah ketika guru-guru kita menyampaikan agama, terkadang ada orang yang tersinggung karena ada penyakit dalam dirinya. Dia merasa, karena memang ada penyakit di situ. Nah, jadi kalau itu terjadi sama diri kita, maka kita secara sengaja, maka dia tidak memiliki dosa, hanya saja untuk bisa merubah cara bagaimana menyampaikan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sang pendengar, jika memang tidak ada penyakit dalam dirinya, maka apa yang disampaikan guru tegas terhadap guru-guru kita, jangan. Karena kita paham, guru-guru kita yang memahami ilmu, innama yasyallahu min ibadihi, yang paling takut di bumi ini hanyalah ulama. Jadi kita jangan sampai merasa tersinggung, janganlah, belajar untuk berhusnuzon dengan guru-guru kita. Karena guru-guru kita itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Jadi kalau memang ada ucapan-ucapan yang memang tidak ditujukan kepada kita, untuk apa kita tersinggung? Jadi kalau kita tersinggung, berarti benar apa yang disampaikan guru kita itu. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya Kiai, terima kasih Kiai. Berarti ininya dari sifat yang agak baperan gitu ya. Mungkin kan maksudnya untuk orang lain gitu ya. Ya, Bukan untuk dirinya. Ya, terima kasih Kiai. Bang Blender, terima kasih ya. Saya Udah nggak ganti nama Gus sekarang ya, udah ganti nama Gus ya, Anjar Gus ya.